Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Eh, para pemirsa Gerakan Subuh Mengaji dan juga para pemirsa TVmu yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah berkat kudrat irodat Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki hari dengan tolabul ilmi di Gerakan Subuh Mengaji ini insya Allah akan menyampaikan atau membincang tentang tema ekologi Islam, termasuk di dalamnya perspektif Muhammadiyah dan kaitannya dengan kearifan lokal ya. Namun sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang sudah terkena musibah, khususnya di 3 provinsi di Pulau Sumatera, baik itu di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Mudah-mudahan apa yang sudah terjadi musibah tersebut kepada saudara kita, mereka diberikan ketabahan, kesabaran dalam menjalani kehidupan ini, dan juga yang sudah meninggalkannya tetap mereka dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan bukan di negeri kita di Sumatera saja, saudara-saudara kita di seluruh tanah air ini termasuk kita di Pulau Jawa, mudah-mudahan senantiasa diberi perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita masuk saja ke pembahasan. Jadi kita akan membincang terkait eh, eh, ekologi dalam Islam atau Muhammadiyah, dan dikaitkan atau direlasikan dengan kearifan lokal Sunda ya khususnya. Nah, kalau kita membincang tentang bisa digeser Pak, tentang ekologi Islam di slide 2 ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke konsep ekologinya, kalau kita lihat ayat-ayat suci Al-Quran atau perspektif Islam, baik dalam Al-Quran dan hadis, kita lihat dulu bahwa Al-Quran itu selain membincang atau membahas terkait persoalan akidah dan ibadah, juga memberikan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah terkait juga dengan bentang alam. Atau dalam hal ini dalam ilmu sains atau ilmu pengetahuan dan teknologi, dikatakan sebagai ayat-ayat yang berkaitan dengan apa namanya makrokosmos. Kalau kita lihat di surat Ali Imran ayat 190-191 yang tadi dikutip jadi potongan hamdalah oleh saya, Allah berfirman, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergiriran atau perbedaan terjadinya siang dan malam itu, la ayatin li ulil albab, itu salah satu ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memiliki bagi ulil albab yang itu yang memiliki akal yang sehat, akal nurani yang sehat gitu. Albab di sini lub-lub atau lembaran-lembaran hati ya, gitu. Kalau ditafsirnya seperti itu. Bagi orang yang menggunakan akal hati, maka
itu akan menjadikan sesuatu yang menggetarkannya tentang penciptaan langit, bumi, begitupun dengan isinya dan pergiliran siang dan malam di mana terjadi perputaran bumi itu sendiri mengelilingi matahari kalau dalam sudut pandang sains. Lalu juga di ayat yang lain tentang jagat raya atau makrokosmos juga Allah mengungkapkannya di surat Al-Anbiya ayat 30 yang saya kutip artinya saja ya. Apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulunya bersatu, menyatu. Kemudian kami memisahkan keduanya, dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup itu berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Itu Al-Anbiya ayat 30. Jadi kalau melihat ayat ini menginformasikan bahwa proses penciptaan jagat raya itu sendiri, dulunya bumi yang kita pijak hari ini, yang kita tempati hari ini dengan penuh kenyamanan ini, merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dulunya dari jagat raya yang luas, makrokosmos, yang sebut langit itu ya, di dalam ilmu sains seperti itu. Nah, ada momen suatu saat dipisahkan oleh kekuasaan Allah dengan sistem atau sunatullah yang Allah ciptakan seperti itu. Nah, ini sebagai ayat-ayat ini sebagai perbandingan yang nantinya akan kita kaji bagaimana makrokosmos itu sendiri dengan diri kita ya seperti itu. Lalu di sebelahnya adalah ayat-ayat terkait tanda-tanda kekuasaan Allah yang berkaitan dengan mikrokosmos, yaitu dengan diri kita, jagat alit lah gitu dalam istilah Sunda itu. Ada jagat raya, makrokosmos tadi, langit ya, alam yang sangat luar biasa luasnya, tidak terhingga itu. Lalu diri kita, mikrokosmos, yang terkecil dari bagian dari makrokosmos tersebut. Nah, ini di surat uh, Al-Alaq ayat 1-5 yang merupakan ayat pertama yang mendasari turunnya Al-Quran, itu mengingatkan penciptaan mikrokosmos atau diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ayat pertama kedua dari Alaq sendiri memberikan informasi atau gambaran bahwa kita itu mesti melakukan ikro, mesti melakukan pembacaan. Ikro dalam pengertian bukan membaca teks saja, tetapi membaca juga kontekstual, membaca diri, membaca alam, membaca lingkungan. Nah, atau dalam tafsir lain mungkin bisa dikatakan ikro di sini bukan membaca teks, tetapi melakukan riset, to research, gitu ya, melakukan kajian, merenungi, gitu ya. Maka ikro bismillahirrahmanirrahim di sini hendaklah membaca atau merenungi, meriset dengan menyertakan asma Tuhanmu yang telah menciptakan. Gitu ya. Menciptakan apa di sini? Khalaqal insana min alaq. Sampelnya, salah satu sampelnya adalah setelah menciptakan manusia eh, dari segumpal darah yang menggantung di dinding rahim seorang perempuan. Ya, seperti itu tafsirnya. Ini menggambarkan bahwa kita sebagai manusia bagian dari mikrokosmos dari jagat raya ini yang secara material berasal dari apa? Segumpal darah yang itu bagian dari perpaduan sel yang lahir dari ayah kita dan ibu kita seperti itu. Ini penggambaran bahwa manusia itu ada unsur material, Bani Adam ya seperti ini, dan juga ada unsur imaterial, ada unsur jiwa atau ruhani, termasuk di ayat 3 dan seterusnya tadi bagaimana disempurnakannya dengan ilmu. Allah mengajari ilmunya ya seperti itu. Artinya manusia itu makhluk langit yang membumi gitu ya. Secara lokus wadahnya adalah kita materi yang tercipta dari saripati
sel dari ayah dan ibu yang itu karena kita spesiesnya spesies manusia generasi Nabi Adam di Al-Quran di ayat yang lain yang itu tercipta dari saripati tanah dan yang lainnya ya. Itu menggambarkan bahwa diri kita itu ada bagian unsur-unsur yang ada berelasi atau ada kesamaan dengan makhluk Allah yang diciptakan sebelumnya, jagat raya ini sendiri, bumi itu sendiri yang kita pijaki. Lalu ayat yang lainnya di bawahnya itu di surat Az-Zariyat ayat 21 bagaimana uh, kita diingatkan juga bahwa wafi anfusihim afala tubsirun, apakah pada dirimu sendiri tidak kamu perhatikan? Nah, itu kan ayat-ayat yang harus kita melakukan riset atau perenungan. Lalu di At-Thoriq ayat 5 dan maka hendaklah manusia juga memperhatikan dari apa dia diciptakan, ya. Lalu di ayat yang lainnya juga maka hendaklah manusia itu memperhatikan dari makanannya, gitu ya, di surat Abasa ayat 24. Jadi ayat-ayat ini baik yang makrokosmos mikrokosmos memberikan kita pelajaran bahwa ayat-ayat Al-Quran itu sendiri tidak berhenti di konsep ketauhidan dengan akidah dan ibadah, tetapi justru banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan sains ya dan seperti itu. Yang itu menjadi bekal hidup manusia itu sendiri. Eh, Oke, berikutnya di surat Al-Anbiya juga diungkapkan apakah orang-orang tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulunya bersatu ya? Tadi ya udah diungkapkan. Lalu geser ke slide kedua. Selain ayat-ayat makrokosmos dan mikrokosmos ini, di slide yang berikutnya, next, bahwa kita masuk ke konsep apa ekologi ini. Jadi yang dimaksud dengan ekologi di sini belum ke ekologi tapi masih kaitan dengan eh, penjelasan ya bahwa penciptaan manusia kalau saya kutip ini dari kitab kecilnya Imam Ghazali At-Tusi Kimya Usada bahwa gambaran diri manusia sendiri ini jagat alit ini diri kita ini adalah miniatur dari jagat raya itu ada diungkapkan di kitabnya Imam Ghazali. Jadi bagaimana apa namanya hidung kita digambarkan bagaikan apa gunung-gunung di permukaan bumi yang begitu kokoh tapi juga indah memberikan apa gambaran bagi tubuh dan menguatkannya. Lalu juga gambaran yang lainnya itu bagaimana apa namanya daging menggambaran dari debu karena hanya dengan tulang daging dalam tubuh ini menjadi kuat. Lalu gambaran rambut bagaikan rerumputan di muka bumi ini gitu ya. Lalu juga apa namanya kepala dan yang lainnya seluruhnya kita bisa gambarkan di kalau kita silahkan diperdalam di kitab Al-Ghazali ini bahwa apa yang Allah ciptakan di jagat raya itu sesungguhnya unsur-unsurnya itu ada di dalam diri kita gitu ya seperti itu. Dan itu ternyata relevan kalau kita kaji dengan pendekatan ilmu pengetahuan atau sains dan teknologi. Lalu juga di sini ada gambaran di surat As-Sajdah ayat 9, Al-Hijr ayat 29, As-Sad ayat 72 dan Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 juga yang menggambarkan penciptaan manusia terkait dengan fisiknya. Lalu terkait dengan yang lainnya juga digambarkan bagaimana Allah itu sendiri menciptakan bukan sekedar fisik tapi juga dengan penciptaan jiwanya dan juga terkait dengan apa ruh ya seperti wanufiho mir ruhihi ya di ayat yang lain. Jadi manusia itu bukan sekedar jasad fisik, jasad badak, jasad yang bisa kasar yang bisa diraba tetapi justru hakikatnya ada penciptaan jiwa dan juga ada ruh ya seperti itu.
Lalu kalau kita relasikan dengan ilmu kearifan lokal, apa yang digambarkan di Al-Quran, lalu di keterangan Imam Ghazali tadi, eh, kalau ilmu kearifan lokal, khususnya budaya di Nusantara juga, itu menggambarkan manusia itu terdiri dari unsur-unsur, 4 unsur yang disebut dengan unsur tanah, air, api, dan udara, yang disebut dengan papat kalima pancer, ya seperti itu. Jadi papatnya itu unsur di dalam diri manusia itu ada unsur air, unsur api, unsur tanah, unsur udara. Itu 4 unsur itu ada gitu ya seperti itu. Dan pancarnya tersebut adalah yaitu wanufiho min ruhihi dalam Islam itu. Jiwa atau ruh yang ditiupkan sebagai daya hidup itu. Ini kalau kita lihat di kitab Suluk dan Ma'rifatnya Kangjeng Sunan Kalijaga juga ada ataupun di sumber-sumber yang lainnya ya seperti itu. Nah, yang dimaksud pancar di sini adalah tadi esensi dari manusia itu sendiri ya. Kalau yang 4 itu unsur dari material ya seperti itu. Maka dari itu kalau kita dengan alam itu ada kesamaan gitu ya. Karena kalau dilihat dari ayat-ayat seperti tadi dan keterangan yang lain ini menggambarkan kita manusia itu bersaudara dengan alam gitu ya. Unsur tanah, air, api, udara gitu ya seperti itu. Lalu geser ke di bawah ya. Slide berikutnya tentang ekologi. Nah, ekologi secara definisi atau apa terminologi sangat ada beragam versi, banyak itu ada panjang. Saya ambil dari Wikipedia, ada juga dari yang lain. Tapi kita ambil saja yang ringkas ya, seperti apa seorang ilmuwan Mahmud Hamid Atiyah yang memformulasikan bahwa konsep ekologi ini dengan ungkapan bahwa ekologi atau ilmu al-bi'ah adalah ilmu yang mempelajari interaksi makhluk dengan lingkungan sekitarnya. Dari bahasanya seperti itu. Atau dalam versi yang lain, ekologi itu ilmu pengetahuan tentang bagaimana antara organisme dan lingkungannya itu berelasi atau ilmu yang mempelajari pengaruh faktor lingkungan ya. Jadi ada irisan diri kita manusia atau makhluk di dalamnya dengan lingkungan gitu. Ekologi adalah suatu ilmu yang mencoba mempelajari hubungan antara tumbuhan, binatang, dan manusia dengan lingkungannya, di mana mereka hidup, bagaimana kehidupannya, dan mengapa mereka ada di dunia ini. Ya, ini saya kutip dari beberapa sumber. Atau secara lebih mudah, mungkin ini ilmuwan Ernest Haeckel mengatakan bahwa interaksi manusia dengan lingkungannya secara sederhana disebut ekologi. Jadi ekologi kita konsentrasikan bagaimana interaksi kita sebagai manusia dengan lingkungannya itu saja ya. Yang di dalamnya termasuk kaitannya dengan konsep abiotik dan biotik kalau dalam ilmu biologi yang dulu masa saya belajar ya di sekolah. Jadi di dalamnya ada urusan dengan sesama makhluk hidup ataupun yang dianggap bukan makhluk hidup ya dalam perspektif eh, ilmu biologi ya seperti itu. Jadi ini yang akan kita bincang hari ini. Lalu geser lagi ke slide berikutnya. Nah, ekologi dalam perspektif Al-Quran, ini saya kutip bahwa di surat Ar-Rum ayat 41, ya banyak ayat-ayatnya, tapi saya kutip beberapa saja. Di surat Ar-Rum ayat 41, yang itu dikutip juga ada di dalam PHIWM di halaman 166, tentang bagaimana peringatan Allah atau Allah mengingatkan bahwa doharul fasad fil bari wal bahri kasabat bi aidinas, bahwa telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan itu karena apa tangan atau kekuasaan manusia. Namun maksudnya di ayat berikutnya di bagian lanjutannya Allah menyatakan bahwa ini supaya Allah merasakan kepada manusia sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang tepat atau yang benar.
Nah, di sini terkait dengan ekologi di sini, fungsi manusia dengan alam di sini sebagai khalifah fil ar, selain sebagai fungsi Abdullah hamba Allah, tapi juga sebagai khalifah fil ar. Justru di sinilah penciptaan Sang Adam, spesies manusia leluhur kita, eh, nenek moyang kita itu adalah untuk mengelola bumi. Jadi tugasnya adalah memelihara, membimbing, mengayomi, dan memberikan arahan kepada seluruh makhluk agar mencapai tujuan yang dihendakinya, dihendaki Allah, yaitu seperti di Quran surat Al-Hijr ayat 85 dan Hud ayat 61. Dia Al-Hijr, dan kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya itu untuk tujuan yang hak atau yang benar. Artinya ada sistem sunatullah yang harus diikuti, hak yang benar di sini. Ada formulasi gitu, aturan. Kalau A maka akan B, kalau C akan D gitu ya. Itu menjadi rumus atau formula sunatullah yang Allah ciptakan gitu ya. Lalu di ayat yang lainnya tadi yang Hud itu kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, eh, dan Allah memerintahkan kamu untuk memamurkannya, ya maaf seperti itu. Jadi menciptakan langit dan bumi ini dan bumi yang kita di dalamnya, kita itu harus memakmurkan bumi ini gitu ya di dalamnya. Lalu di surat Al-Isra ayat 16, nah ini peringatan, hal ini ya peringatan juga. Ada yang berkaitan dengan dorongannya, ada berkaitan dengan peringatannya. Dan jika kami menghendaki untuk menghancurkan suatu negeri, kami di sini Allah akan perintahkan kepada para bangsawan yang kaya atau metrofit sehingga mereka berbuat kefasikan di dalamnya. Maka sahlah perkataan atasnya dan kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Naudzubillah min daliknya seperti itu. Lalu kalau kita lihat dari perspektif hadis, banyak juga ya diantaranya bahwa ada hadis yang berkonsentrasi atau memberikan rujukan terkait dengan persoalan lingkungan. Saya kutip di hadis Bukhari bahwa tidaklah seorang muslim yang bercocok tanam, kemudian tanaman tersebut apa di dimakan orang lain atau binatang ternak, melainkan baginya adalah sedekah atau sedekah kebaikan. Jadi sedekah itu bukan kita memberi saja, tapi ternyata menanam pohon atau menanam tanaman dimakan burung atau binatang lain pun itu menjadi sedekah. Lalu Rasulullah juga di dalam hadis yang lain menyatakan bahwa kaum muslim itu berserikat dalam tiga hal, air, rumput, dan api. Jadi sumber energi yang itu haram dimonopoli ya di keterangan berikutnya. Maksud di sini air yang mengalir ya seperti itu. Lalu di hadis yang lain juga dinyatakan bahwa jika andaikan besok terjadi saah atau kiamat, mau menanam pohon kurma, maka tanam saja kata Rasul seperti itu. Hadis-hadis tadi itu menggambarkan bagaimana isyarat Islam peduli pada alam lingkungan. Karena dengan menanam pohon, dengan memelihara pohon, dan itu bagian dari yang tadi, memelihara bumi, memelihara bumi. Itu bagian dari sedekah bumi, sedekah oksigen bagi penduduk bumi, kalau kita hayati ya seperti itu. Lalu next, berikutnya, di slide berikutnya, nah, filosofis atau ajaran terkait dengan lingkungan itu sendiri ya di Al-Hijr ayat 19, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Nah, qadar ya, ukuran di sini di Al-Qur'an ini. Jadi qadar atau ukuran, atau di ayat yang lain di surat Al-Waqiah kalau tidak salah itu ada konsep tentang mizan, keseimbangan, ada kadar, ada ukuran. Nah, ada rumus, ada formula dari Gusti Allah yang itu disebut sunat Allah itu sendiri. Jadi maka di dalam hal lain kadang kita mendengar atau dalam perspektif ilmu pengetahuan dan sains, alam itu mencari keseimbangan. Ya itu Allah menciptakan mizan itu sendiri, keseimbangan gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, bumi itu sesungguhnya sedang mencari keseimbangan.
seperti gempa bumi atau yang lainnya, longsoran, itu sesungguhnya ada perlakuan terhadap bumi, atau mungkin secara alamiah bumi sendiri memang digariskan, disunatullahkan, seperti tadi ada ukuran tertentunya, ada formulanya, atau ada apa mijannya yang kalau tidak seimbang mencari keseimbangan, ya seperti itu. Lalu di Al-Baqarah ayat 10 dan 11 di sini ini terkait dengan bagaimana eh, peringatan Allah yang kaitan dengan yang tadi, kalau tidak memakmurkan bumi, eh, atau mengingatkan kepada yang melakukan kerusakan di bumi. Dan bila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil area, jangan membuat kerusakan di muka bumi, qalu, mereka menjawab, inna nahnu muslihun, kan gitu di Al-Baqarah ayat 11. Sesungguhnya kami sedang membuat perbaikan, sedang membangun dan sebagainya. Lalu di ayat Al-Quran juga kalau kita lihat ya, ayat-ayat tadi itu memerintahkan manusia, intinya itu untuk melakukan apa ya, solah, islah, kebaikan, eh, melestarikan ya, sifatnya yang mengarah kepada kemaslahatan, dan melarang melakukan fasad atau kerusakan, ya seperti itu. Lalu bagaimana realitanya? Nah, terutama kita hidup di manusia di abad 2021, abad modern atau postmodern, itu ada di dunia modern itu, kemajuan manusia secara ilmu pengetahuan dan teknologi, ada etika antroposentrisme dan kapitalisme, gitu ya. Jadi pola pikir yang orientasinya kepada antroposentris, gitu, diri manusia sendiri, gitu. Manusia sebagai apa ya, merasa jadi subjek, dan kapitalisme itu adalah bagian dari filsafat materialisme eh, yang memperkaya diri, nah, gitu ya. Yang bahayanya itu individualis, dan itu eh, membiarkan yang lain. Nah, itu yang bahayanya. Walaupun ada nilai positifnya dari kemajuan kapitalisme itu sendiri. Nah, di sini ini telah menjadikan apa namanya alam hanya menjadi alat pemuas, hanya menjadi sekedar objek dieksploitasi oleh manusia. Ya, ini yang berbahaya, negatifnya ya. Dan ternyata hal ini yang bisa menimbulkan kerusakan. Kenapa demikian? Karena berpijak pada filsafat materialisme. Jadi kalau dari dasarnya Barat itu filsafat materialisme seperti itu, uh, ujung-ujungnya akan menjadikan bumi ini sendiri sebagai apa ya namanya, objek, dieksploitasi dalam pengertian yang penting mah menjadi keuntungan, itu yang berbahayanya. Uh, Ini kalau kita secara sederhana sering mendengar ya ungkapan kalau di Barat itu the time is money. Ya, itu kan turunan dari filsafat materialisme. Sesuatu itu yang penting jadi duit, gitu. Waktu adalah uang. Nah, itu bisa mendorong perspektif yang penting jadi cuan, jadi duit. Nah, itu yang berbahaya. Manusia modern sejak era industri, terutama ya sejak revolusi industri ke sini, kelihatannya adalah manusia yang berpikir dan bersikap banyaknya menjadi tanda petik penguasa bumi. Eh, yang menjadikan sehingga bebas mengeksploitasi bumi. Nah, ini yang unsur manusianya yang tadi oleh Allah perintah untuk memakmurkan, tetapi ada eh, pengingkaran, itu yang berbahayanya seperti itu. Ini kalau nanti persoalan lingkungan eh, apa tidak dipelihara atau tidak dikelola sebagaimana mestinya. Nah, ini kan Al-Quran sudah memperingatkan, gitu ya, seperti itu. Yang tadi ya di surat Al-Isra. Lalu next berikutnya, di slide berikutnya. Oke, nah ini dalam literatur Islam terkait dengan etika pengelolaan lingkungan ya dan prinsipnya. Di sini yang dimaksud etika di sini adalah akhlak dan adab. eh, yang terkait etika di sini adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas atau pokok-pokok akhlak atau moral. Nah, dari sinilah yang dimaksud dengan etika lingkungan adalah bagaimana asas-asas etika atau adab atau akhlak manusia terhadap lingkungan. Itu di Islam ya ada yang tadi itu ya.
di prinsip Al-Qur'annya ada, di prinsip hadisnya sudah ada gitu ya. Bagaimana itu kalau kita selami hadis Nabi tadi yang tadi saja itu tentang penghargaan terhadap orang yang menanam itu kan bermakna atau memberikan isyarat bahwa Islam peduli terhadap lingkungan, kecintaan terhadap lingkungan. Dan etikanya bagaimana dalam peperangan pun tidak boleh sembarangan nyacar pohon kurma gitu ya dalam kondisi genting saja itu dalam hadis kayak kita temukan seperti itu berarti kan ada etika. Lalu ketika ibadah haji umroh kan tidak boleh kalau tidak salah di haji ya itu kan tidak boleh bisa kena had atau hukuman kalau menangkap binatang tertentu ya seperti itu ada perlindungan terhadap binatang itu bagian dari ekologi dalam Islam kalau kita paham. Jadi di sini pada prinsipnya etika dalam pengelolaan lingkungan di sini adalah untuk kemaslahatan kemanusiaan eh, sebagai rahmatan lil alamin, ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin. Lalu juga cinta terhadap seluruh makhluk ciptaan Tuhan gitu ya. Pada prinsipnya itu prinsipnya prinsip cinta, kasih sayang gitu ya. Di hadis ini diungkapkan di hadis dari media Abu Dawud yang lainnya, saya ungkapkan artinya saja bahwa orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang, maka sayangilah apa yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh yang ada di langit, yaitu oleh Allah. Seperti itu ya, maknanya seperti itu. Ataupun oleh para malaikatnya Allah ya seperti itu. Jadi di sini menyayangi yang ada di bumi itu kalau ditafsirkannya secara tekstual tentu saja hanya akan memaknai menyayangi sesama manusia saja. Tapi kalau saya sendiri memaknainya menyayangi apa yang ada di muka bumi ini bukan sekedar terhadap manusia saja. Manusia ya udah jelas sesama manusia yang umat Islam. Apalagi tetapi juga terhadap alam terhadap binatang, tanaman, dan yang lainnya itu tidak sembarangan. Harus melakukannya dengan penuh kasih sayang. Bagaimana Rasul mencontohkan kudanya juga diberi nama, diperlakukan dengan baik, dan yang lain-lainnya ya. Bagaimana perlakuan Nabi kalau di Sirah Nabawiyah itu terhadap di luar diri manusia. Lalu tujuannya adalah dari pengelolaan lingkungan tadi itu adalah terjadinya keselarasan atau keharmonisan antara ajaran Islam eh, yang mencakup empat sisi, yaitu yang pertama keselarasan dengan Tuhan. Jadi manusia harus selaras dengan Tuhan, dua selaras dengan masyarakat, selaras dengan lingkungan alam yang ketiga, dan keempat selaras dengan diri sendiri. Ya, jadi dengan Tuhan, dengan diri sendiri, dengan Allah, dengan diri sendiri, dengan masyarakat, dengan lingkungan seluasnya gitu ya. Itu disebut rahmatan lil alamin. Nah, kalau kita lihat di gambaran segitiga di gunungan segitiga di kanan ini, jadi bagaimana gambarnya seperti itu relasinya hablum minallah, hablum minanas termasuk relasi dengan alamnya seluas-luasnya. Di sini prinsip hidupnya harus kalau di Sunda itu ka pangeran atau ka Gusti itu mi Gusti dan ka alam manusia jeung lingkunganan lingkunganan di jarona eta kudu mu Gusti. Jadi ka Gusti, ka Allah itu mi Gusti, ka sesama manusia jeung lingkungan kudu mu Gusti. Artinya mu Gusti itu karimah menghormati. Nah, di sini pentingnya memahami ajaran agama dan budaya dalam satu tarikan nafas itu ya. Jadi di sini kita harus memiliki kemampuan tafsir secara tekstual. Jangan berarti di tekstual, tekstual tentu harus meningkat di kontekstual dan intertekstual. Atau dalam pendekatan bahasa Muhammadiyah itu di Majelis Tarjih itu dengan pendekatan bayani, burhani, dan irfani. Jadi bukan dengan letterlock saja, tetapi didialogkan dengan realitas kehidupan. Itulah kontekstual dan intertekstual bagaimana dengan sumber-sumber yang lainnya. Berikutnya, bagaimana dengan kearifan lokal Sunda? Nah, di sini. Yang dimaksud dengan kearifan lokal di sini ini adalah keterkaitan kita ambil ringkasnya saja saya kutip ini ada beberapa saya kutip dari Pak Aji Prosidi diantaranya ya bahwa kearifan lokal itu sendiri muncul di tahun 4849 secara terminologi populernya ya.
Yang dimaksud dengan local wisdom atau kearifan lokal sendiri adalah bagaimana kemampuan kebudayaan lokal atau kebudayaan setempat itu dalam menghadapi arus pengaruh dari kebudayaan luar atau asing. Ah, dan dalam waktu kedua kebudayaan itu saling berhubungan. Nah, itu saya kutip dari Pak almarhum Prof. Aji Prosidi, ya, budayawan Sunda, tentang kearifan lokal. Eh, Garis besarnya seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan Sunda di sini? Saya sendiri kalau Sunda di sini ada makna yang luas, ada makna yang sempit. Hari ini Sunda diidentikan dengan nama suku saja. Tetapi kalau dalam perspektif sejarah dan antropologi dan geologi, jadi Sunda itu adalah suatu bentang kawasan yang itu terkait dengan konsep budaya. Jadi Sunda itu dulu suatu sistem nilai budaya yang luas, yang luhur, ya, yang bagus, yang luhur, yang itu yang disebut daerah geografis budaya Hindi, budaya ketimuran. Hindi, Hindia jadi Hindus, nah gitu ya, seperti itu. Itu dalam bahasa atau literasi Persia. Nah, dalam lidah literasinya Romawi, Yunani Romawi itu disebutnya Indi atau Indus. Nah, gitu. Nanti perubahannya menjadi nama Indonesia itu dari sana akarnya. Atau Sindu, Sin, Al-Hind dalam literatur bahasa Arab gitu ya. Sunda secara geografis itu daerah yang membentang, kalau dulu itu dari Persia, kalau sekarang itu Iran, Afghanistan, terus ke sini ke Asia Selatan, Asia Tenggara, sampai negeri Kepulauan Timur, ya, kita negeri Nusantara ini. Itu disebut dengan Sunda itu secara geografis itu. Makanya istilah budaya Timur. Budaya Timur itu budaya yang berperadaban tinggi di zamannya tempo dulu yang sudah luar biasa gitu ya. Nah, kalau kita ingat ungkapan di umat Islam itu sendiri, ya, utlubul ilma walau kana fissin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Sin. Sin di sini yang lain memaknainya sebagai negeri Cina. Kalau saya memaknainya Sin itu Sindi atau Sin al-Hind tadi, negeri timur yang jauh. Negeri kita, leluhur kita itu yang dulu peradabannya sudah tinggi gitu. Kalau kajian-kajian sejarah budaya saya seperti itu. Ini saya juga teringat kepada literasi atau ungkapan Nabi dalam kalau sempat baca di Mustadraknya, hadisnya Mustadrak Hakim, bahwa di zaman Rasulullah Nabi itu punya sahabat dari negeri timur, Malik Al-Hind, yang itu membawa sansabil atau jahe yang menyegarkan, dikonsumsi oleh para sahabatnya. Itu bisa menjadi bahan kajian ulang kita lagi. Karena memang dulunya ribuan tahun sejak zaman Nabi Musa pun itu negeri kita Nusantara Barus di atas Tapanuli yang kemarin itu ada kampung Barus, kampung tertua yang itu menjadi sumber kapur Barus yang diekspor ke ke Mesir, ke Macedonia, ke Timur Tengah, ke Arab juga dan yang lainnya. Itu ribuan tahun yang lalu di zaman Nabi Musa juga sudah terjadi relasi. Lalu kesininya eh, kemudian di sini temuan saya sementara bahwa sebagian agama leluhur penghuni Pulau Jawa atau Nusantara, khususnya Jawa, diantaranya ada secara agama ada agama Kapitayan yang itu dijalankan oleh keturunan Nabi Ismail yang dikenal sebagai putra dari Prabu Syarkil, yaitu Aji Saka di tahun 76 Masehi. Itu yang Kapitayan itu agama monoteisme, agama satu Tuhan atau tauhid, kalau itu yang itu disebut kalau dalam perspektif Islam itu Hanifnya, agama Hanifnya Nabi Ibrahim gitu ya, seperti itu. Lalu ada juga kepercayaan atau agama Sanghyang yang itu ada di Sunda diantaranya, merujuk pada Sanghyang Tunggal ya sebagai itunya, konsep Tuhannya. Lalu di dalam masa kolonial, nah, agama lokal yang tidak semuanya politeis atau tidak semuanya menduakan atau membanyakan Tuhan, tetapi yang monoteis yang seperti Hanifnya Nabi Ibrahim tadi itu di leluhur Nusantara, khususnya di Jawa juga ada seperti itu. Tetapi oleh kepentingan kolonial Belanda itu dikaburkan sehingga seolah-olah Hindu dan Buddha saja atau yang sifatnya animis dinamisme yang politeis saja gitu ya. Itu yang harus dikaji mendalam lagi. Itulah rahasianya juga kenapa di Tatar Sunda itu khususnya ya
Kenapa Islam lebih mudah diterima? Karena memang dulu akar akar budaya dan agama generasi sebelumnya di tanah Pasundan ini sendiri adalah monoteisme gitu yang tadi itu. Sudah konsepnya ada kesamaan Tuhan yang satu ya kalau di istilah yang tadi itu ya. Nah, di sini positif dari keunggulan budaya lokal kita, kearifan lokal itu adalah mengajarkan keselarasan atau keharmonisan hidup manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Lalu juga manusia itu sebagai satu warga bumi yang bersaudara dengan unsur-unsur alam atau kesadaran jati diri sejati, di mana antara unsur tanah, air, api, udara itu harus dipertautkan dengan cinta kasih sebagai saudara tua. Jadi kita dengan alam itu duluan bumi gitu. Bumi tanpa manusia pun sudah ada dan bergerak gitu ya, harmonis gitu. Maka manusia yang harus menyelaraskan diri dengan alam, dengan lingkungan, harus beradaptasi itu ya. Bukan sebaliknya. Lalu geser ke slide-nya sedikit lagi. Nah, ini terkait dengan Sunda itu sendiri ya. Kalau di Sunda, kalau kita lihat kearifan lokalnya, dalam catatan sejarah itu di Salakanagara itu di daerah Panlegang dulu gitu ya. Itu sudah ada berteknologi tinggi disebut salak itu bukan salak pepohonan tapi perak itu dalam bahasa kuno Sanskerta. Jadi Salaka Negara itu negara yang sudah berteknologi logam, perak, tetapi berbasis pertanian yang dikenal dengan pengembang pertaniannya Sri Pohaci Larasati itu ya, putrinya Akitirem itu. Lalu di sejarah kesininya di zaman Tarumanegara yang sejaman dengan Bani Quraisy ya, di abad 5 Masehi, Raja Purnawarman itu terkenal gagah dan melakukan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, melakukan menggali Kali Cibagasi itu yang sekarang itu Citarum ya sekarang itu di daerah Bekasi itu untuk pertanian sampai melakukan penyembelihan atau korban ribuan sapi yang menunjukkan bahwa bagaimana pemerintahan di zaman ini melakukan sistem pengelolaan terhadap lingkungan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Lalu di sini di bahasa berikutnya itu di zaman Prabu Guru Dharma Siksa ya di abad 13 itu ada Amanat Galunggung ya yang itu bagaimana menghormati tadi itu Mupusti ya menghormati leluhurnya yang tadi generasi sebelumnya dalam menjaga lingkungan. Nah, di sini Kabuyutan di situ kawasan konsep yang penting yang terkait dengan ilmu pengetahuan teknologi eh, termasuk juga persoalan arkeologi sumber daya ekonomi dan lainnya seperti itu sehingga itu harus dipelihara. Nah, ini penting digarisbawahi di dalam lokal Sunda harus menjaga kabuyutan atau tanah yang disakralkan dari kemungkinan orang asing. Siapa yang dapat menduduki tanah yang disakralkan akan memperoleh kesaktian, unggul perang, jaya, dan mewariskan kekayaan turun-temurun. Bila terjadi perang, pertahankan kabuyutan, jangan sampai dikuasai orang asing. Bahkan ada yang digarisbawahi di sini bahwa lebih berharga kulit lasun di jarian daripada raja yang tidak bisa mempertahankan kabuyutan atau tanah air. Lasun itu kulit musang, kulit bangkai musang di tong sampah itu lebih mulia daripada raja yang tidak bisa mempertahankan tanah airnya. Lalu juga jangan tidak berbakti kepada leluhur yang telah mampu mempertahankan kabuyutan atau tanah air pada zamannya. Ya, seperti itu. Jadi di sini filosofis positifnya adalah lokal di sini, kearifan lokal sini adalah menjaga kedaulatan tanah air dan memelihara kelestarian alam lingkungan. Nah, di sini kearifan tradisional ada di Sunda itu ada tata ruang yang disebut Gunung Kayan. Nah, jadi gunung tanami dengan pohonan, lalu gawir awian, lereng tanami bambu, cinyusu, rumaten, mata air itu harus dirawat, lalu sampalan, kebonan, tanah kosong jadikan kebun, lalu pasir talunan, bukit jadikan wanatani ya, daerah yang bisa ditani itu bukit, dataran, sawahan, lahan datar dijadikan sawah, lebak, caian,
tempat rendah, tempat cadangan air, legok balongan, tempat cekung dibuat kolam, lalu situ, pulasaraeun, danau atau telaga untuk dipelihara, lembur urusen, lembur atau desa, kampung supaya dipelihara, lalu wahangan rawateun, sungai supaya dirawat, basisir jagaeun, pantai supaya dijaga. Lalu next satu slide lagi. Nah ini di konsep apa kearifan lokal di Sunda itu ada disebut Tritangku di Buana. Itu kearifan memperlakukan alam itu simbolnya seperti gunungan gitu ya. Jadi ada konsep leuweung titipan, leuweung yang kolot tua, larangan yang sakral, yang itu sebagai simbol yang sakral jangan diganggu gitu ya. Itu amanat dari Gusti nu kawasa dan amanat dari karuhun atau leluhur keturunan untuk generasi ke generasi supaya dijaga. Jadi puncak ini tidak boleh diganggu itu sebagai simbolnya di atas. Lalu di bagian tengah leuweung di bagian tengah itu leuweung tutupan. Itu bisa dibuka tutup seperti pintu. Artinya dalam batasan tertentu manusia boleh masuk ke dalamnya hanya untuk mengambil rotan, getah atau madu dan bahan obat-obatan, tetapi bukan non kayu berbatang keras gitu. Lalu leuweung garapan yang bagian bawah itu leuweung yang bisa digarap ya tanah tanah yang digarap untuk pertanian ya baladahan dan yang lainnya. Jadi ini untuk kepentingan ekonomi masyarakat di bawahnya. Sedikit lagi ternyata ada satu slide lagi penutup bagian 10. Ada konsep Balai Nyungcung dalam buku itu ya, digeser sedikit lagi. Ada konsep di gunungan di Sunda itu ada Balai Nyungcung, ada Buana Tengah, ada Buana Handap atau bawah ya di ini. Ya di sini Buana Nyungcung itu puncak yang irisannya dengan makrokosmos. Kalau di Islam itu selalu identik dengan gunung. Kalau surat Atin itu bagaimana wahyu-wahyu Allah itu turun senantiasa beridentik dengan gunung. Turunnya wahyu kepada para nabi, para rasul itu identik dengan gunung. Watini wajaitun waturisini dan sebagainya seperti itu. Itu di simbol ini ada kesamaan di konsep di budaya lokal kita. Lalu Buana Tengah itu tempat yang harus dihormati, tetapi kaitannya bukit di sini untuk tradisi menghormati karuhun. Maka kalau makam para wali itu pasti di gunung tapi di agak bukit. Termasuk orang tua kita dulu itu kalau kita lihat jejaknya pasti di sana. Lalu bagian bawah itu dunia propan, dunia yang rendah gitu ya, yaitu duniawi. Nah, di sini bagian terpenting, ya ini bagian terpenting sekali, bahwa menjaga mandala atau gunung atau kabuyutan yang disakralkan supaya dipelihara dalam tradisi budaya lokal, muncul sistem ilmu pengetahuan yang disebut mitos atau mitologi larangan, awas, pamali, tongkadinya, ayah penunggunya kan gitu. Tapi itu nilai positifnya alam ekosistem lebih terawat, terjaga, terpelihara seperti di Kampung Naga, mata air, seke, cinyusunya itu terpelihara. Nah, tetapi dalam konteks lain oleh masyarakat modern Barat yang kita termasuk kita di dalamnya yang ilmiah, modern, rasional, positivistik ala Barat itu melakukan demetologi, dihancurkan mitos-mitos tersebut karena dikhawatirkan maknanya ke dalam kesirikannya tersebut. Tetapi dampak negatifnya karena tidak lagi kembali ada jurigan, tidak ada penunggunya kan gitu. Akhirnya terjadi deforestasi, pengubahan hutan atau leuweung, bahan terjadi eksploitasi itu yang menjadi berbahayanya, berelasinya berpikir rasional yang tadi dengan filsafat material yang tadi bumi sebagai subjek, bumi sebagai objek, manusia sebagai objek. Karena itu menafsir mitos-mitos atau dongeng kebudayaan lokal yang tadi secara tekstual. Tapi kalau dimaknai secara kontekstual, maka itu akan melahirkan kearifan lokal yang itu bersinergi dengan tadi ayat-ayat Allah tentang alam semesta dan juga tentang pesan Nabi dalam hadis. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya, tapi saya tutup di sini dengan quote-nya dari Socrates bahwa ketika manusia lupa bahwa ia bagian dari alam, maka saat itulah ia akan menghancurkannya. Demikian Nasrul Watun Qorib, Wabasir Mu'minin. Mangga saya kembalikan kepada Teh Aisyah. Ya baik, terima kasih banyak Kang Sofaat untuk materinya hari ini. Sangat
berdaging ya. Bahkan mungkin waktunya juga nggak cukup ya, Kang Sopaat ya. Jadi Habis. untuk membahas tentang kearifan lokal ini juga pasti Hmm. banyak sekali yang ingin di-share, yang bahkan mungkin pertanyaan-pertanyaan dari jamaah GSM ini pun eh, banyak terlintas gitu ya. Em, Baik, hadirin GSM, apakah ada yang ingin bertanya untuk di sisa waktu yang berapa menit lagi? Oh, masih lama ya. Masih ada 16 menit lagi. Kita bisa buka sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya akan membacakan dulu kolom chat ya Kang Supat. Di sini ada beberapa eh, komentar ya. Salah satunya dari Bunda Lina Karlina. Miniatur alam semesta pembuluh darah kita seperti sungai-sungai. Betul sekali ya. Lalu dari Bunda Isah Cahyani, Alhamdulillah ayah saya memberikan nama pada setiap hewan peliharaan, baik itu kucing, ayam, dan lainnya. Misalnya nama ayam itu Gote, Berintik, dan lain-lain ya. Bahkan mungkin bagi apa namanya pemirsa yang memang suka dengan peliharaan-peliharaan, mungkin mayoritas memang lucu gitu ya memberikan nama, selain itu pun baik gitu. Asal namanya juga bukan nama-nama yang eh, merusak makhluk hidup itu sendiri mungkin ya Kang ya. Lalu dari Bunda Lina juga nih, nama kucing di rumah Brit Wowo Oeng. Oke lah ya. Um, Lalu ini, ada yang bertanya. Saya izin membacakan dari kolom chat dulu yang bertanya sebelum open mic dari hadirin ini ya, GSM ya. Dari Ayhanda nih, Ayhanda Eli Al-Hadad, Kabupaten Bandung. Izin bertanya, bagaimana konsep kearifan lokal Sunda dalam pengelolaan hutan adat dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip ekologi Islam untuk meningkatkan konservasi, biodiversitas, dan kesejahteraan masyarakat? Mangga Kang Sofaat bisa direspon terlebih dahulu untuk pertanyaan yang di kolom chat ini dari Bapak Eli ya. Baiklah, terima kasih hatur nuhun Kang Hadad ya dari Kabupaten Bandung. eh, Bagaimana bisa menintegrasikan konsep kearifan lokal ya tadi, terutama terkait dengan pemeliharaan alam lingkungan dengan konsep dalam Islam itu sendiri ya, terkait ekologi Islam dalam meningkatkan konservasi dan yang lainnya yang berkaitan dengan kemaslahatan lingkungan dan manusia kita sendiri. Nah, justru disinilah pentingnya peran umat Islam, wabil khusus di Muhammadiyah. Saya husnudon di Muhammadiyah itu karena sudah ada majelisnya, Majelis Lingkungan Hidup, kalau tidak salah, termasuk di PWA juga ya ada ya, di Aisyah juga ada ya, di kaitan yang tadi itu terkait lingkungan hidup. Nah, tentu saja eh, ini justru menjadi motivasi, jadi PR bagi kita, terutama kalau kita kaji di Jawa Barat. Saya miris juga gitu ya dengan kejadian di Sumatera itu. Oke lah, kalau konsepnya ada titik temu yang tadi, ada kesamaan bahwa alam itu saudara kita, saudara tua kita itu harus beradaptasi dengan alam, bukan kita ngarogahala alam. Nah, artinya kalaupun menggunakan itu ya seperti orang tua dulu gitu ya. Saya teringat bapak saya gitu kalau punya lahan kebun di lereng di dekat Tutupan yang tadi itu di Luwen Tengah, kata Tutupan, itu kalau menebang pohon di daerah Tutupan itu eh yang tadi itu yang dibolehkan menebang pohonnya itu sebelum menebang itu nanam dulu. Jadi ada kesadaran ini bagian dari diri kita yang harus dipelihara. Jadi konsepnya itu seperti itu. Jadi memperlakukan alam dan tanaman dan yang itu seperti diri kita sendiri gitu, seperti ke saudara gitu. Jadi bukan dieksploitasi untuk jadi kepentingan kita gitu. Jadi tidak egois, tidak serakah, tapi bagaimana berelasi dengan alam seperti itu. Nah, kalau konsepnya sama di sini dalam asli itu kan udah konsep yang ada di Al-Qur'an. Ada juga di hadis. Nah, tinggal kita harus banyak mempertajam, melakukan kajian-kajian
baik ayat Al-Quran ataupun hadis yang itu memberikan isyarat kita terhadap pemeliharaan alam itu sendiri. Kajian-kajian tersebut, nah, tinggal direlasikan, didialogkan dengan saudara-saudara kita yang konsennya di kelestarian alam atau pemangku adat seperti itu. Nah, niscaya itu ada titik temunya. Kalau kita menggunakan kajiannya bareng-bareng, kita di Islamnya pakai tafsirnya bukan tekstual tapi kontekstual. Ayat-ayat Al-Quran termasuk hadis itu tidak ditelan mentah-mentah letterlek, tapi ya terjemahnya, tapi harus kontekstual, didialogkan apa makna dari pesan Al-Quran ini, apa makna pesan dari hadis ini. Lalu kita dialogkan dengan realitas alam. Masa kita Muslim yang di Al-Qurannya ada ini, hadisnya ini, tetapi alamnya rusak? Apakah ini bukan kemunafikan secara ekosistem diri kita itu sendiri kan gitu ya? Kan kesalehan itu bukan ibadah tauhid, akidah dan ibadah mahdoh saja, tetapi justru pembuktiannya itu di Muhammadiyah sudah ada teologi al-ma'un itu dalam relasinya dengan sesama manusianya. Lalu bagaimana dengan alamnya? Itu kan harus diperluas rahmatan lil alaminya. Justru ini kita harus tertampar. Apalagi kita di Jawa Barat. Saya temukan berita di IG terbaru itu 80% hutan Jawa Barat itu rusak, mengerikan. Ya, Sumatera itu ya ada kejadian seperti itu. Oke lah, hari ini ada peran alam yang ada pergeseran secara global, bukan di kita saja, di Sri Lanka yang lain pun curah hujan tinggi. Tapi kalau konsep alam yang tadi itu pohon-pohon besarnya itu tidak tumbang atau terpelihara, itu alam itu punya keseimbangan sendiri. Dulu saya teringat kejadian di Garut 2016, ternyata ada longsoran banjir di daerah Cimacan itu, ternyata di lereng atasnya itu ada pengalih fungsian pohon berbatang keras menjadi tanaman sayuran di daerah Darajat Pasirwangi. Jadi ada peran manusia. Jadi maksudnya apa? Kalau alam itu dijaga, kita berrelasi dengan alam, maka alam pun menjaga kita. Kalau kita semena-mena terhadap alam, alam mencari keseimbangan. Tadi sunatullahnya itu tadi ada hukum qadar, keseimbangan dan mizan seperti itu. Jadi kita itu ya harus harus memperlakukan sebagaimana mestinya. Jadi jangan keserakahan untuk kepentingan itu. Nah, itulah pentingnya. Yang mirisnya kan kita Muslim. Kalau Muslim itu sangat peduli dengan alam, bahkan harus melihara alam. Khalifah bil ar itu bukan untuk semena-mena, tetapi pada porsinya dihitung lebih banyak maslahat atau madorotnya. Jadi ada preventif, ada kuratif. Nah, kita itu kayak kita ada tanda petik mungkin tertinggal atau gagal. Muhammadiyah juga kalau perspektifnya preventif, buktinya alam banyak yang rusak di negeri kita, eh, dan Muhammadiyah terhadap lingkungan alam itu kurang gitu ya. Kalau secara preventif, kalau kuratifnya kan kita melakukan penanggulangan bencana dan yang lainnya is okay. Tapi kalau secara preventif mungkin kita dalam dari sini ke belakang itu kita sudah mengalami tanda petik ya kegagalan dalam nahi munkar, mungkin amar ma'ruf nahi munkarnya kurang greget. Ya, itu kan memang itu wilayah wilayah pemerintah dan pemegang regulasi ya kalau ada penyimpangan ya gitu seperti itu. Tapi dalam batasan tertentu Muhammadiyah saya udah melihat ada keberhasilannya, ada jihad konstitusi itu bagaimana air tidak dimonopoli itu di zamannya Pak Din Samsudin, saya ingat itu. Bagaimana Muhammadiyah itu menggolkan ke judicial review ya ke mahkamah itu dan berhasil. Bagaimana supaya sumber energi air itu tidak dimonopoli oleh tertentu. Itu perjuangan Muhammadiyah di sini. Satu sisi ada sudah berhasilnya, tetapi sisi lain kalau lihat lingkungan konservasi ekologi alam seperti itu yang harus kita kaji bareng. Ini harus jadi motivasi terutama teman-teman yang membidanginya di lingkungan hidup. Bagaimana itu gerakan-gerakan reboisasi atau pencegahan seperti itu harus bisa berkoordinasi mencegah gitu. Ya, kalau udah kejadian maka kita nanti yang kelirunya menyalahkan alam, banjir menyalahkan alam di kota juga. Padahal kitanya sendiri segala dipelur, ditembok, dicor, sok di Bandung dan yang lainnya. Alam pun kan menangis gitu. Saya teringat tulisan saya di PR tahun 2012 itu saya terinspirasi karena ketika ada urusan garapan buku ke Jakarta, Jakarta sedang banjir-banjirnya. Bandung belum ada banjir-banjir itu. Tapi udah terinspirasi jadi tulisan betapa air pun itu menangis mencari celah karena memang manusianya tidak peduli dengan alam, dengan lingkungan. Terjadi sekarang banjir di Bandung juga ya. Beberapa hari lalu ya mudah-mudahan ya kita tetap harus waspada.
dengan kondisi situasi alam dan lingkungan harus saling menjaga, tetapi juga apa yang sudah kejadian ini harus jadi introspeksi diri lah bagi kita, khususnya sekecil atau sebesar apapun apa dosa kita terhadap alam, bisa jadi kan ada, tapi tidak kita sadari. Kita hanya egois untuk memperlakukan alam dan sebagainya, keinginan kita, padahal alam tidak ingin seperti itu gitu. Jadi jangan salahkan alam, udah kejadian bencana alam. Jangan-jangan ada bencana yang bukan alamiah murni, tapi ada tangan-tangan manusia, tadi itu dohorul fasad fil bari wal bahri. Ya kalau gitu kita harus introspeksi, harus apa ya namanya, ya bertobatlah tanda petik, kembali gitu, kembali membangun kesadaran diri bahwa kita itu bersaudara dengan alam, dengan tanah, dengan air, dengan unsur-unsur yang ada di sini secara material, secara ruh ya sama kan kita, ciptaan Allah kan seperti itu. Mungkin itu Kang Haddad ya, Pak Haddad. Jadi ya formulasi turunannya ya kita harus melakukan kajian mendalam dan itu diimplementasikan dan itu harus berkoordinasi. Ya kalau itu dengan bagian lingkungan hidup ya di pemerintahan, nah di kita juga harus proaktif. Amar ma'ruf nahi munkarnya harus dikencengkan gitu ya. Mungkin itu ya, Siap. sependek yang saya pahami. Siap. Terima kasih. Eh, ini ternyata Bunda, Kang. Saya salah mention tadi. Bunda Ah, Eli. oh iya. Bukan ayahanda ya. Baik Kang, ini cuman waktu 5 menit lagi. Akan tetapi di sini masih ada yang ingin bertanya dari tadi ada yang raisan ya, Bunda Isah ya, bukan? Cekap sih jadi panginten. Ya, mohon abdi. Maka, maka. Neda hapunten ditutup nganggo keneh mau kena. Oh, Bismillah. Eh kalintang saena ieu pedaran teh. Jadi sebagaimana anjuran KDM juga ya. KDM itu adalah keluarga besar Muhammadiyah, Bu, Pak. Dan beliau juga hafiz Quran, kemudian juga sebelum subuh tuh udah ada di masjid gitu ya. Jadi beliau itu melakukan apa tuh penghormatan terhadap bumi, terhadap apa seperti itu ya. Sebenarnya ke sana. Tapi yang ingin saya lakukan dengan demikian dengan mengenal sejarah ekologis tentang sejarah ekologis tadi, jadi ini sebenarnya memberikan kembali kita merunut ya bagaimana orang tua kita sebagai menanamkan dalam fondasi Islam, menanamkan tentang perlakuan etika kita terhadap lingkungan sebagai salah satu karakter pribadi Muslim. Begitu. Jadi secara tidak langsung ini mungkin ke depan harus ada pendidikan dan regenerasi untuk tentang ketahanan bencana, pemberdayaan masyarakat, kemudian kearifan lokal untuk menjaga lingkungan ini. Jadi luar biasa orang tua kita itu secara kontekstual mereka memberikan istilah-istilah yang membumi untuk masyarakat Sunda. Terima kasih Bapak Slamet. Mohon tanggapannya tentang pendidikan dan regenerasi yang akan datang tentang lingkungan ini sebagai salah satu etika umat Islam terhadap lingkungan. Terima kasih. terima kasih Bunda Isah. Mangga Kang Sofaat, waktu kita Hatur nuhun Bunda Isa ya. Sangat setuju sekali saya dengan apa yang disampaikan Bunda ya, bahwa etika terkait dengan lingkungan menjadi bukti dari karakter Islam itu memang patut menjadi perhatian yang sangat sekali hari ini, kita urgen ya, sangat ini, dan ini bisa menjadi bagian apa ya, kurikulum muatan lokal atau apapun ya namanya kalau di ke anak-anak seperti itu dalam bentuk pembiasaan pembelajaran pengenalan di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu harus digencarkan. Lalu juga secara non formal itu bisa menjadi bagian kita berdialog dengan apa komunitas lain atau dengan kemitraan yang lain yang itu bisa membangun kesadaran bareng, apa mewujudkan titik temu yang tadi bahwa antara kearifan lokal, leluhur kita itu jangan-jangan lebih cerdas dari kita dalam konteks yang tadi itu, dalam hal relasinya dengan lingkungan, dengan alam. Kitanya sendiri yang belum bisa menerjemahkan secara mendalam. Mungkin tafsirnya kita terlalu tekstual dalam konteks alam gitu ya, dalam membaca ayat-ayat alam tadi. Tidak terlalu tekstual, tidak kontekstual,
kurang mendalami seperti itu. Eh, Itulah mungkin kira-kira ya Bunda yang bisa saya tanggapi. Mudah-mudahan ini menjadi bagian yang digarisbawahi, ini bisa dipelopori oleh Ibunda PWA, terutama bagian lingkungan hidup, mendorong, menggandeng di internal Muhammadiyahnya dengan ortom yang lainnya, lalu dengan yang lainnya, membangun kesadaran ini. Karena ya bumi kita hanya satu loh. Saya pikir bumi kita satu. Jadi kalau tidak dipelihara oleh warga bumi, oleh kita, termasuk kita umat Islam Muhammadiyah, ya kita akan merasakan sendiri dampaknya gitu ya. Baik dalam konteks lokal atau regional. Hari ini kalau lihat bencana itu bencana eh, regional, tapi apakah ini perubahan iklim alam ini, iklim global ini ada kaitan dengan pengaruh industri atau tangan-tangan manusia atau tidak? Nah, ini yang butuh pencermatan kajian lebih dalam lagi. Tapi setidaknya kita harus melakukan preventif. Oke lah, yang sudah itu kejadian. Apa yang terjadi hari ini itu kan buah dari sebelumnya. Mungkin kita tidak arif. Kalau di Sunda dulu kan rumah ge panggung, nah ini makan tidak jarang rumah panggung. Itu udah arif terhadap kebencanaan. Dan yang lainnya kalau kita kaji dalam mungkin butuh waktu session yang lain lagi kalau untuk mengkaji terkait itu ya, Bu Moderator ya. Kalau saya pikir harus ada kajian ini tentang apa konsep rumah di kearifan lokal dan yang lainnya itu banyak. Termasuk juga kaitan kalau kesehatan. Itu di dunia barat hari ini medis itu bergeser ke apa dunia tata karhun baheula gitunya, dunia herbal dan yang lainnya terus di barat malah bergeser ke sana. Iya, Mungkin baik. kita udah punya sumber daya alamnya, tinggal kesadaran diri kita dengan alam dan dengan budayanya harus diperkuat tanpa meninggalkan ya tetap di Islam itu kan sama ya konsep tauhidnya. Carilah titik substansinya seperti itu. Iya, Mungkin baik itu. Kak Faat ya. Silakan. Terima kasih banyak ini karena waktunya sudah habis gitu ya dengan TVmu. Jadi banyak sekali waktu-waktu yang memang maksudnya tuh pertanyaan-pertanyaan memang yang harus harus kita harus kita share juga di sini gitu. Eh, Mungkin closing statementnya 5 detik. Oke. Ya, marilah kita semua untuk melakukan introspeksi diri ke dalam, melakukan tobat, tanda petik ya. Eh, Terutama kesalahan yang baik sengaja atau tidak perlakuan kita terhadap alam. Ya minimal sehari-hari kita terlalu ego memperlakukan alam. Ya, Sehingga ya kita lihatlah ketika musim kemarau kita kekeringan, musim hujan kita kebanjiran. Itu jangan-jangan bukan alam saja, tapi diri kita sendiri yang abai terhadap alam. baik, baik. Terima kasih Kak Sofaat untuk waktunya. Terima kasih Sama-sama. juga para hadirin untuk waktunya di hari ini. Kearifan lokal bukan hanya adat atau kebiasaan, tetapi sistem nilai yang mengajarkan keseimbangan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Saya Aisyah mohon undur diri sebagai moderator. Terima kasih atas perhatian untuk semuanya. Nasrul minallah wa fathun qorib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.